Setiap hari kita menggunakan teknologi. Dari smartphone, laptop, sampai mobil listrik. Semua terlihat bersih, canggih, dan modern. Tapi, apa kamu pernah bertanya, bagaimana semua itu dibuat? Di balik layar, ada anak-anak yang menggali kobalt dengan tangan kosong. Ada pekerja yang dibayar sangat murah demi merakit komponen yang kamu pakai sekarang. Dan ada lingkungan yang hancur tanpa pernah kita lihat. Teknologi telah mengubah dunia, tapi siapa yang benar-benar membayar harganya? Teknologi telah menjadi simbol kemajuan. Setiap tahun, kita disuguhkan inovasi baru. Ponsel lebih cepat, laptop lebih tipis, mobil listrik lebih pintar. Dunia seolah bergerak menuju masa depan yang bersih, efisien, dan canggih. Kamu mungkin pernah melihat iklan yang menampilkan gedung futuristik, anak muda bekerja di ruang putih steril, dan robot yang membantu manusia. Semua terlihat sempurna, bebas dari kekacauan, dan penuh harapan. Namun, kenyataan yang tersembunyi di balik layar jauh berbeda. Setiap teknologi yang kita banggakan sebenarnya adalah hasil dari proses produksi yang sangat kompleks dan kotor, baik secara sosial maupun lingkungan. Di balik satu gadget, terdapat ratusan komponen kecil yang harus ditambang, dikirim, dan dirakit. Setiap tahapnya membawa konsekuensi yang sering kita abaikan. Misalnya baterai litium dan kobalt, yang menjadi jantung dari hampir semua perangkat modern. Untuk mendapatkannya, perusahaan harus menggali dari perut bumi, menghancurkan hutan, mengalirkan limbah beracun ke sungai, dan mengorbankan komunitas lokal. Belum lagi soal tenaga kerja. Di balik satu ponsel, mungkin ada buruh yang bekerja 12 jam sehari dengan upah minim. Ada anak-anak yang ikut menambang logam berbahaya, tanpa perlindungan, demi satu bagian kecil yang akan masuk ke dalam gawai kita. Kita tidak melihat wajah-wajah mereka. Kita tidak mendengar suara mereka. Yang kita lihat hanyalah kotak mewah, fitur baru, dan gaya hidup cepat. Itulah ilusi teknologi bersih, sebuah cerita yang dibuat agar kita merasa nyaman sambil tetap menjadi konsumen setia. Pernahkah kamu berpikir, dari mana asal baterai di ponselmu, laptopmu, bahkan mobil listrik yang katanya ramah lingkungan? Jawabannya adalah kobalt dan litium, dua logam yang menjadi bahan utama baterai isi ulang modern. Tanpa keduanya, teknologi kita mati. Tapi ada harga yang jauh lebih gelap dari sekadar uang. Lebih dari 70% tambang kobalt dunia ada di Republik Demokratik Kongo. Di sana, ribuan anak-anak menggali tanah dengan tangan kosong. Tanpa alat pelindung, tanpa upah yang layak, tanpa masa depan yang pasti. Anak-anak berusia 7-14 tahun mengangkut batu berat sepanjang hari. Mereka tidak sekolah, mereka tidak bermain, mereka hanya tahu satu hal, bekerja atau kelaparan. Dan semua itu terjadi karena dunia menuntut lebih banyak baterai. Untuk smartphone, untuk laptop, untuk mobil listrik yang katanya menyelamatkan planet. Ironis, bukan? Di satu sisi kita mempromosikan energi hijau. Tapi di sisi lain, kita justru menggali energi kotor dari tubuh anak-anak yang belum sempat bermimpi. Litium juga tak kalah bermasalah. Tambang litium di Amerika Selatan, khususnya di Bolivia, Argentina, dan Chili, mengeringkan dan merusak sumber air di daerah yang sangat kering. Tanah suci bagi masyarakat adat berubah menjadi padang gersang, semua demi pasokan baterai global. Sementara perusahaan teknologi mencetak miliaran dolar, mereka yang menambang bahan mentahnya hidup dalam kemiskinan ekstrim. Tak ada asuransi, tak ada perlindungan, tak ada perhatian. Dan yang paling menyedihkan, kita hampir tidak pernah tahu hal ini. Karena yang kita lihat hanyalah kilau casing ponsel, bukan darah yang menetes dari logam di dalamnya. Setelah bahan mentah seperti kobalt dan litium ditambang, perjalanan belum selesai. Logam-logam itu dikirim ke pabrik-pabrik di Asia untuk dirakit menjadi produk yang kita kenal: smartphone, laptop, tablet, smartwatch.
Namun, di balik mesin-mesin presisi dan jalur perakitan rapi, ada manusia yang bekerja tanpa henti. Ribuan buruh, banyak di antaranya perempuan muda, harus bekerja 10 hingga 16 jam sehari demi merakit komponen elektronik. Di Tiongkok, India, Bangladesh, dan Vietnam, banyak pekerja tinggal di asrama sempit, makan seadanya, dan hanya diberi waktu tidur beberapa jam. Upah mereka jauh di bawah standar hidup layak. Bahkan, beberapa perusahaan pernah terciduk mempekerjakan anak di bawah umur secara ilegal. Dalam kasus ekstrim, ada pabrik yang memaksa pekerjanya menandatangani kontrak tidak boleh bunuh diri setelah gelombang aksi bunuh diri massal terjadi karena tekanan kerja yang tak manusiawi. Dan semua ini dilakukan demi satu tujuan: efisiensi, harga murah, produksi cepat. Persaingan global menuntut produsen memangkas biaya sedalam mungkin, dan tenaga manusia sering jadi korban pertama. Teknologi yang kita banggakan rupanya dibangun di atas sistem kerja yang mengeksploitasi tubuh dan waktu orang lain. Kita menyebutnya kemajuan, tapi untuk mereka yang merakitnya, ini adalah kemunduran. Hidup tanpa ruang, tanpa suara, dan tanpa pilihan. Teknologi sering dipuji sebagai solusi masa depan, tapi jarang dibahas bahwa di balik inovasi digital, ada kehancuran ekologis yang nyaris tak pernah kita lihat. Tambang kobalt dan litium bukan hanya menyakiti manusia, tapi juga merusak tanah, air, dan udara secara permanen. Sungai-sungai di Kongo berubah menjadi lumpur beracun, danau asin di Amerika Selatan mengering, tanah adat berubah menjadi gurun. Lalu, saat produk-produk ini rusak atau kadaluarsa, muncul persoalan baru, sampah elektronik. Setiap tahun, dunia menghasilkan lebih dari 50 juta ton sampah elektronik. Dari ponsel bekas, TV, komputer, hingga baterai, dan hanya sebagian kecil yang benar-benar didaur ulang secara aman. Sebagian besar e-waste dibuang ke negara-negara berkembang seperti Ghana, India, dan Indonesia. Di sana, tumpukan elektronik dibakar di ruang terbuka, memancarkan gas beracun yang mengancam kesehatan masyarakat sekitar, terutama anak-anak. Asap hitam, tanah berwarna logam, dan udara yang sulit dihirup, semua ini adalah sisi kelam dari kemajuan teknologi yang tak kita sadari. Demi kenyamanan kita, bumi harus menanggung beban. Dan ironisnya, teknologi yang katanya akan menyelamatkan dunia justru mempercepat kerusakannya. Di tengah semua penderitaan, kerusakan, dan kerja paksa, satu pertanyaan penting harus diajukan. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Jawabannya sederhana. Perusahaan teknologi raksasa. Apple, Tesla, Samsung, Microsoft, dan banyak lainnya. Mereka mencatatkan laba miliaran dolar setiap kuartal. Mereka berdiri di atas panggung, memamerkan inovasi, disambut tepuk tangan, tapi di balik layar mereka menutup mata terhadap asal bahan baku. Mereka memanfaatkan rantai pasok global yang penuh celah hukum. Mereka mengalihdayakan tanggung jawab ke pabrik pihak ketiga, lalu bersih-bersih tangan. Dan siapa lagi yang diuntungkan? Kita, para konsumen. Kita mendapatkan produk murah, cepat, dan canggih. Kita bisa mengganti ponsel tiap tahun. Kita bisa menikmati koneksi instan, mobil tanpa bensin, dan rumah pintar yang merespon suara kita. Sementara itu, mereka yang hidup di sekitar tambang dan pabrik terus menghadapi kemiskinan, penyakit, dan kehancuran lingkungan. Mereka kehilangan banyak hal agar kita bisa punya segalanya. Inilah ironi teknologi modern, kemajuan bagi sebagian kecil, kemunduran bagi sebagian besar. Sebuah sistem yang tak terlihat, tapi setiap hari kita ikut menopangnya. Setiap kali kita mengisi daya ponsel, membuka laptop, atau naik mobil listrik, kita merasa sedang menikmati kemajuan zaman. Tapi pertanyaannya adalah, kemajuan untuk siapa? Apakah kita benar-benar maju jika kemajuan itu dibayar dengan tubuh anak-anak yang menggali tanah,
paru-paru buruh yang terpapar logam berat, dan sungai-sungai yang berubah jadi racun, kita tidak sedang menyerukan untuk berhenti menggunakan teknologi. Dunia memang bergerak ke arah digital. Tapi kita harus mulai sadar bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang netral. Ia dipenuhi keputusan, kepentingan, dan konsekuensi. Mulai sekarang, mari kita lihat gawai kita dengan mata yang lebih terbuka. Tidak hanya soal fitur dan kecepatan, tapi juga soal asal-usul dan dampaknya. Karena setiap klik, setiap pembelian, setiap upgrade adalah bagian dari sistem besar. Sistem yang tak akan berubah kecuali kita mulai bertanya dan menuntut lebih. Jika kita diam, kita ikut bertanggung jawab. Tapi jika kita sadar, kita bisa jadi bagian dari perubahan. Teknologi adalah alat, tapi manusialah yang menentukan arah penggunaannya. Sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan kita diam? Suka konten seperti ini? Like, share, dan subscribe untuk mendukung video fakta berdampak